Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai saja meneruskan kembali poin yang telah kita bahas kemarin di awal saya masuk itu baru kemudian kita di fase Islam sudah membentuk satu gerakan siasat yang kuat, kemudian kita salah satu memang mapan di Madinah, di sana Islam kuat. Terlebih fase Mekah, Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu dalam gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting bagi kita, tidak mesti ya yang masuk Islam itu satu karakter. Jadi karakter itu mesti kita rawat ya. Makanya ada istilah tabiat. Jadi tabiat itu karakter yang mengakar bawaan lahir. Dan di pemuda harus tahu mana karakter orang yang memang karakternya tegeg ya, Mas. Gitu. Tidak bisa kemudian di bawah lemah lembut, gitu. Kalimatnya bisa poksang. Kalimatnya bahkan bisa jadi terkesan agak kasar. Selama itu tidak melewati batas, saya kira tidak apa-apa. Tidak mesti dijadikan lemah lembut. Karena karakternya seperti itu. Ada yang juga karakternya banyak oconnya, banyak melakukan humoris gitu. Bisa acan ngabodor ge ningali beungeut geus hayang seuri. Nah, itu kan memang karakter itu seperti Ukasya. Atau ada yang pemalu seperti Utsman bin Affan, itu kan pemalu. Itu tewan tuh nyungkeun pun ternyata konsumsi kadiekeun teu. Itu calik gitu ngantosan muter. Ternyata teh surti tanu pali dituna teh diputer-puterkeun wae. Harus tahu ya karakter-karakter seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk pada halaman 4 ya. Nah, ini judulnya Fitnata Syubuhati wa Syahwati. Ini yang pernah di pesantren akan paham ya. Fitnata ini asalnya fitnatani, isim musana. Ciri isim musana itu kan alif nun. Tapi kalau isim musana ini diidofahkan, disandarkan, maka nunnya wajib dihilangkan. Itu kan ada fitnatani atau fitnataini. Nah, fitnatani nunnya harus dibuang. Demikian juga kalau fitnataini harus dibuang nunnya. Jadi fitnatai ya. Fitnatai syubuhati wasyahawati. Kalau ya nun. Tapi kalau alif nun fitnatas syubuhati wasyahwat. Dua fitnah ya yang akan dihadapi umat Islam, yaitu fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Summa a'mala syaitonu maka idahu alal muslimina wa alqoba sahum bainahum. Kemudian setan akan melakukan aktivitas tipu daya, maka idahu itu tipu daya, tipu muslihat terhadap kaum muslimin, dan setan akan aku itu asalnya melemparkan ya. Maksudnya membuat mereka saling berperang. Ba'sahum itu. Setan akan membuat peperangan di antara umat Islam. Wa'ab syabainahum fitnatas syubuhati wa syahwat. Dan setan juga akan menyebarluaskan di antara umat Islam itu fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Walam tazal hatanil fitnati tataza yadani syai'an fa syai'an. Maka akan senantiasa dua fitnah ini akan terus bertambah sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, step by step. Hatta istahkamat makidatu syaiton, hingga kemudian tipu daya ini mengakar ya, tipu daya setan ini mengakar pada umat Islam. Wa ta'ahu aktsarul khalqi, dan banyak manusia umat Islam yang akan mengikuti jejak setan.
minhum man dakhala fi ta'atihi fi fitnati syubuhat. Di antara umat Islam yang masuk pada mengikuti, menaati ya pada fitnah syubuhat. Wa minhum man dakhala fitnati syahwat, dan ada di antara mereka yang masuk terjerumus pada fitnah syahwat. Jadi nanti ada orang yang memang terjebak pada fitnah syubuhat dan juga ada fitnah syahwat. Dan yang lebih parah, wa minhum man jama'a bainahuma, ada juga di antara mereka yang terjebak pada kedua fitnah itu. Wa kullu dzalika mimma akhwalima biwuquihi, dan setiap itu ya, pernah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadinya dua fitnah itu. Nah, apa fitnah syahwat dan fitnah syubuhat? Nah, di sini dijelaskan, fa amma fitnah syubuhat. Adapun fitnah syubuhat, faqad ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bentuk ya, dengan tidak satu bentuk, tidak satu aspek. Anna ummatahu sataftariku ala azida min sab'ina firqatan ala ikhtilafi fi riwayati fi adadi ziyadati ala sab'in. Bahwasanya umat Islam akan terpecah belah lebih kurang 70 golongan berdasarkan ragam riwayat pada jumlah yang lebih dari 70. Wa anna jami'atil kafir-firoki, dan semua kelompok-kelompok itu finnar, masuk neraka. Ila firqatun wahidatun, kecuali satu golongan, wahiyya makanat alama huwa alaihi wa ashabuhu, yaitu yang mereka berpegang pada Nabi Muhammad SAW dan pada sahabat-sahabat. Nah, jadi Nabi sudah memprediksi ya fitnah syubhat itu ya, bahwa umat Islam ini akan terpecah belah pada 70 lebih. Banyak riwayat sebenarnya ya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali banyak riwayat, tapi riwayatnya itu menunjukkan 70 lebih. Ada yang mengatakan 73, dan salah satunya yang menjadi firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah, beda ya firqah itu perbedaan pendapat yang sudah merujuk kepada akidah. Jadi pada hadis ini bahwa umat Islam akan terbagi kepada beberapa kelompok firqah, itu mah kaitannya dengan akidah. Makanya nanti semua masuk neraka kecuali satu. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Nah, siapa firqah-firqah di sini? Misalnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, kemudian juga Khawarij. Itu firqah-firqah yang sudah masuk pada wilayah akidah. Itulah yang kemudian dimaksud dengan hadis ini. Adapun firqah-firqah yang bersifat khilafiyah, ya, tapi khilafiyahnya khilafiyah fiqhiyah, nah itu mah tidak dimasuk dalam kategori firqah. Ya, khilafiyah mah selama akidahnya sama, kiblatnya sama, sholatnya 5 waktu, kitab sucinya sama, itu mah tidak masuk firqah khilafiyah. Yang bisa masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah gitu. Seperti NU itu tidak masuk kepada firqah. Muhammadiyah tidak masuk kepada firqah. Masuk kepada ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya karena kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Jadi tidak kemudian dibedakan ya pada firqatun najiyah. Enggak, saya kira masuk juga firqatun najiyah meskipun memang ada khilafiyah dalam persoalan fikih. Tapi seperti Ahmadiyah, kan Ahmadiyah mah geus beda kitabna tuh. Az-Zikro jeung pikasirieun isina. Dalam surat Az-Zikro itu ada surat Al-Fil. Isinya lebih kurang Al-Fil, wa ma adraka mal fil, anfuhu tawil,
Wabadanuhu kabir. Lain, budak leutik ya apaleunnya. Dan ini gagal paham Mirza Ghulam Ahmad. Beda surat Al-Fil yang ada dalam Al-Quran dengan surat Al-Fil yang ada pada kitab mereka. Dalam Al-Quran, surat Al-Fil bukan mendeskripsikan gajah. Budak TKG apaleun bab gajah mah. Teu kudu ku kitab suci. Capek-capek Allah nerangkeun gajah. Manusia biasa pun tahu ya. Anak TK, anak SD pada tahu. Tapi memang surat Al-Fil pada ayat Al-Quran, dia menceritakan satu historis. Satu big event. Di mana Nabi Muhammad sejak itu belum lahir. Tapi Nabi bisa menceritakan peristiwa bagaimana Raja Abraha dengan bala tentara gajahnya yang banyak luar biasa untuk menghancurkan Ka'bah. Dan tidak disangka tentara gajah ini bisa dihancurkan dengan burung ababil, dengan membawa sebongkah batu dari api neraka dan mereka dihancurkan ya seperti daun dimakan ulat. Sehancur-hancurnya itu kan big event. Nabi menceritakan itu kembali dan itu nggak mungkin hilang dari ingatan masyarakat Ka'bah, masyarakat Mekah. Karena peristiwa dahsyat gitunya siga Covid lah gitu. Kita kan ini peristiwa dahsyatnya. Lalu kemudian ada orang yang menceritakan yang dia belum lahir, kan aneh. Hari Ujang apal di mana bab Covid? Nah, harus ada informasi. Oh, diceritakan oleh orang tuanya. Tapi kan Nabi enggak. Diceritakan oleh kakeknya meninggal dunia. Oleh ayahnya, ibunya meninggal dunia. Pamannya juga keburu meninggal dunia tidak lama kan. Jadi luar biasa gitu ya. Nabi ya menceritakan itu tentu saja dalam konteks wahyu. Nah, itu jangan terjebak ya antara firqah dan khilafiyah. Jadi kalau khilafiyah tidak masuk pada kategori firqah. Wa amma fitnatu syahwat. Nah, ini fitnah syahwat. Fa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kaifa antum idza futihat alaikum khazainu farisin warum. Kata Nabi, bagaimana keadaan kalian bila ditaklukkan bagi kalian itu ya khazain, pembendaharaan Persia dan Romawi. Ya, khazanah Persia, kekayaan Persia dan Romawi. Ayu qaumin antum, kamu akan menjadi kaum seperti apa? Qala Abdurrahman bin Auf ya. Yang ini pernah ditawari oleh kaum Ansor ya, ketika Abdurrahman bin Auf ini hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan ditawari ya oleh salah satu agnia dari Ansor. Wahai Abdurrahman, aku punya tanah ya lebih kurang 10 hektar. Kalau Anda butuh, bolehlah bagi 2. Dan saya punya istri 4. Barangkali Anda suka salah satu dari 4 itu. Nah, kalau kamu mau, akan aku ceraikan salah satunya. Lalu setelah habis akad masa idahnya, boleh kamu menikahi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Yes, no? No. Ya. Da pinter atuh nu nawarkeunana. Nawarkeun ka jalma nu bener. Jalma nu soleh, jalma nu pinolakeun. Ka Ustad Fahmi mah da moal nawiskeun. Ustad Fahmi mah di tawisan kitu teh, Ustad kumaha moal nolak. Kamu ayah gadisnya. Nah, gitu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar. Maka tidak lama kemudian pasar bisa dikuasainya. Nah, kata Abdurrahman bin Auf ketika ditanya oleh Nabi, kamu akan menjadi kaum seperti apa? Maka kata Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarona Allah.
kami akan mengatakan sebagaimana Allah yang perintahkan. Qala, tapi Nabi menjawab lagi, au ghairu dzalika, bawa-bawa tekitu. Ini kekhawatiran Nabi. Jadi Nabi memprediksi bahwa setingkat sahabat saja kalau diuji dengan fitnah syahwat itu potensi untuk terjadi perpecahan, terjadi kemudian permusuhan, saling tadabarunya, pak gondok-gondok, pak musuh-musuh itu menjadi penyebab besar. Makanya kan Nabi mengatakan au ghairu dzalika, bisa jadi kamu tidak seperti apa yang Allah perintahkan. Tatana fasuna, kamu akan berlomba-lomba meraih dunia, meraih kedudukan jabatan. Summa tatahasaduna, kemudian kamu akan saling hasud. Baturmanya menang kursi, orang menang bangku. Kedudukannya begini, jabatannya seperti ini. Summa tatadabaruna, kemudian kamu akan mundur, saling membelakang. Ieu teh sagulung sagalangnya, saperjuangan, saling membela, kerhujan babarengan kehujanan. Nah ayeuna ketika dunia ditampakkan ya, dibusitockan, dihamparkan, nah, itu menjadi cikal bakal perpecahan. Wa fi sahihil Bukhari an Amr bin Auf ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Amr bin Auf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, wallah mal fakru akhsha alaikum, demi Allah kata Nabi, aku tidak takut kefakiran menimpa kalian, walakin akhsha antu besato alaikum, tapi aku khawatir ya antu besato alaikum dunia itu dihamparkan kepada kalian, dibentangkan kama busitot, ya busitot. Kama busitot alaman kana qablakum. Ya, sebagaimana dunia itu dihamparkan, ditampakkan, ditumpahkan kepada umat sebelum kalian, fatatana fasuha kama tanafasuha. Lalu mereka saling berlomba-lomba seperti kalian akan saling berlomba-lomba. Fatah likukum kama ahlakathum, maka kalian akan binasa sebagaimana mereka binasa. Ya, jadi kama ahlakathum, sebagaimana mereka juga akan binasa. Makanya kan Kiai Haji Ustadz Romli ya sudah mewanti-wanti, lamun dakwah pabelit jeung isi pejit, pabaliut jeung isi kadut, gancang lumpat, gancang. Artinya itu yang kemudian akan merubah orientasi kita. Makanya menjaga keikhlasan kita dalam berjam'iyah itu dijunjung tinggi. Itu di Pemuda Persis sudah lumrah ya. Kalau kita aktif di Pemuda Persis bukan mencari keuntungan, bukan meraih sesuatu, malah kita mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan sesuatu ya, kan sok kayak kencelengnya ngantor di PD mah, gitu, nyamah iwa kudu aya, kenceleng kudu aya, gitu. Kemudian kalau ada apapun ada uduna, harusnya itu berbangga, karena bisa jadi itu menjadi titik poin terciptanya solidaritas, terciptanya kekuatan di antara kita. Tapi justru yang harus dikhawatirkan itu kalau di jam'iyah sudah banyak kadedehna. Nggak apa-apa, memang itu lumrah saja saya kira kalau memang ada ya. Tapi itu kalau seandainya kadedeh itu jadi salah satu kultur, lalu kemudian bagi yang mereka yang baru terjun di dunia aktivis jam'iyah Pemuda Persis dan belum tahu karakternya, bisa jadi orientasinya berubah. Itunya. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membedakan sikap kepada para sahabat sabiqun al-awal dengan yang mu'alaf. Kan Nabi pernah gonimahnya kamu alaf yang baru masuk Islam 100 onta. Ari nu Islam nati baheula itu sakitu. Sampai kan kemudian ada yang protes.
Nabi cing adil atuh, eta kan Nabi nyebut cing adilnya. Gitu. Daku harta mah kitu. Saacana mah teu kitu, tapi karena ditampakkan harta, kekayaan, nah ini kita pun akan diuji. Jadi kita itu akan diuji karakter perjuangannya, apakah ikhlas tidaknya, murni karena Allah tidaknya, bukan saat susah, tapi saat ketika banyak ghanimah. Nah, dari sana kemudian kita akan diuji. Kalau kita protes, ngambek teu kabere, padahal meureun lain teu diberenya, poho teu kabere tapi ngambek. Nah, siga ayeuna konsumsi aya ti dieu anu Zoom antong ngambeknya wayahna. Nah, itu menjadi cikal bakal perpecahan. Nah, sedikit lagi ya. Walama futihat kunuzu Kisra ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baka. Ketika kekuasaan Kisra ditaklukkan dengan tangan Umar bin Khattab menangis. Jadi kurang mah menang tehnya atau dia mah Umar bin Khattab menangis. Faqala, dan Umar mengatakan, inna hada lam yuftah ala qaumin qattu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum au kama qala. Sesungguhnya ini tidak akan ditaklukkan ya bagi satu kaum kecuali Allah akan menjadikan ya fitnah, peperangan di antara mereka, saling berebut kekuasaan, saling berebut tentang harta benda. Bahkan fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhsa ala ummatihi hatainil fitnatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takut kepada umatnya dengan dua fitnah ini. Kama fi Musnadil Ahmad, Imami Ahmad di Bani Hanbalin, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, an Abi Barzah, dari Abu Barzah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, inna ma akhsha alaikumus syahwat. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian itu adalah syahwat-syahwat allati fi butunikum, yang ada dalam perut-perut kalian, wa furujikum, dan farji-farji kalian, wa mudillatul fitani, dan kesesatan-kesesatan fitnah. Atau dalam riwayat yang lain, wa mudillatul fitani. Nah, jadi ya ujian terberat ya, dan bagi semua manusia saya kira, hatta aktivis Islam, dua ya, kahiji perut, kedua luhureun lutut ya. Nah, dua fitnah itu yang menjadi godaan. Apa itu perut? Ekonomi. Dan ini kenapa masyarakat Arab jahiliyah disebut jahiliyah ya? Saya masih ingat perkataan Dr. Al-Buti dalam Fiqhus Sirahnya. Kata Al-Buti, Dr. Al-Buti, kalau mau dibanding-bandingkan peradaban Islam dengan peradaban Persia dan peradaban Romawi, sebenarnya lebih baik peradaban Islam, peradaban Arab jahiliyah. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan peradaban Persia, peradaban Romawi, dan peradaban Arab jahiliyah, sebenarnya lebih baik Arab jahiliyah dalam perspektif moralitas. Jadi lamun diadu-adu bab akhlak mah hadean kene Arab jahiliyah, karena dalam Arab jahiliyah itu solidaritas itu dijunjung tinggi. Jadi lamun aya anggota kampungna karaheut, sakampung ngilu karaheut. Itu tidak dimiliki di Persia dan Romawi. Atau misalnya ada anggota satu kabilahnya yang kemudian tercemari nama baiknya, itu satu kampung. Jadi sifat gotong royongnya, solidaritasnya itu ada di Arab jahiliyah. Nah, lalu kemudian kenapa masyarakat Arab ini dikenal dengan jahiliyah? Kata Dr. Al-Buti, beliau mengatakan ada dua faktor. Pertama, faktor komoditi, faktor ekonomi. Nah, ini ya, jadi tekau ninggali batur leuwih maju, tekau kemudian melihat harta benda dan sebagainya, itu menjadi pemantik terjadinya tahasadu, saling hasud, saling kemudian perpecahan.
Jadi faktor ekonomi ini sangat penting. Makanya kenapa Nabi 13 tahun itu menghantam ya materi dakwahnya itu tentang tauhid. Gitu. Jadi dididik dulu masyarakat muhajirin mah harus dididik lapar. Bayangkan itu kan kalau tidak salah ya 3 atau 2 tahun ketika umat Islam diboikot. Itu kan makan tahun. Udah lebetkeun hejo keluar hejo. Kuma pro non kuma distribusi mah gitu. Atau nu reuasnya ka pipis ternyata buah naga buah naga sudah gegar orang teh ternyata saja tuang buah itu naon nya warna aya gitu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu bahwa nabi dakwahnya itu digembleng para sahabat itu mereka tidak sudah bisa mampu tidak tertarik dengan dunia mereka hijrah. Jadi sahabat yang kaya ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah itu otomatis miskin. Makanya kaum muhajirin mah dikenal sebagai kaum fuqara wal masakin. Padahal sebagiannya itu orang-orang kaya. Tapi mereka mampu nya rumahna ditinggal ke harta bendana da baheula wa ATM atau mun ATM masih kan yang di ATM keun heula kabeh. Tapi kan enggak ada. Jadi diambil sebisanya. Itu istrinya yang kafir ditinggalkan. Makanya kan ketika ada yang hijrah niatnya karena perempuan, langsung ku Nabi mah disindir. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya au lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Itu disindir. Kenapa? Karena ada satu orang disebut Ummu Qais karena dakwahna hijrahnya itu karena ada perempuan yang ingin dinikahi. Nah, kita pun di Jamiah ya harus merasakan seperti itu. Ya, saya terutama juga dengan rekan yang lain amat sangat tahu betul dulu ya ketika masih di remaja, masih di pimpinan jamaah, masih di pimpinan cabang. Itu bukan kita meraih keuntungan, tapi kita yang mengeluarkan. Mata biasa hirup di pemuda ripuh mah. Tapi saya kira saya sangat bersyukur karena itu pendidikan mahal. Karena hal yang seperti itu setidaknya akan mengikis nilai-nilai pragmatisme dalam satu perjuangan. Karena kalau perjuangan didasari dan dilandasi dengan pragmatisme, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Perjuangan itu akan sangat rapuh. Demikian juga kata Ibnu Khaldun, kenapa masyarakat perkotaan itu masyarakat yang lebih feminim, banyak takutnya. Karena fasilitas kekayaan banyak, ya, AC dan sebagainya. Tapi Ibnu Khaldun lebih memuji karakter peradaban Baduy, anu terbatasnya, kadang lempang gitu make sendal. Karena mental baja. Gitu tuh babarian gitu sare di nu samak dihayu sare digigireun galengan gitu jadi masalah gitu. Nah, itu sebenarnya dalam perspektif Ibnu Khaldun nilai positifnya bagus. Karena satu negara, satu organisasi kalau mereka sudah mengalami fase ya, kemudian membentuk satu kekuatan solidaritas asobia dalam konteks Ibnu Khaldun itu baik dalam satu organisasi. Tapi lamun dalam satu organisasi manjanya itu ya sarapateh naon nya ripuh wae ieu mah rapat hayang di kafe wae atau mungkin rapat bukan negatif ya, tapi kalau itu menjadi satu karakter yang inginnya yang nyaman saja itu bisa jadi indikasi itu bahwa kita tidak kuat mental perjuangan.
Itu barangkali Ustadz Biri, karena ini mah trigger saja ya kajian kita sebagai pembuka sebelum masuk pada agenda ngantor. Mudah-mudahan ini menjadi vitamin mengingatkan kita arti perjuangan di pemuda Persis, karena Kashful Kurba ini dulu juga dikaji oleh sepuh-sepuh kita, sehingga sepuh-sepuh kita itu berjuangnya memang sangat luar biasa ya. Itu mereka banyak mengorbankan harta, jiwa, waktu, karena memang pelipur laranya adalah ilmu berupa wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Eful yang telah memberikan kajian awal ya pada perjumpaan kita di malam hari ini. Alhamdulillah di malam yang dingin ini kita dihangatkan dengan mutiara-mutiara hikmah yang terkandung dalam kitab Kashful Qurbah, khususnya kaitan dengan bahaya fitnah subhat dan fitnah syahwat ya. Mudah-mudahan fitnah-fitnah tersebut tidak kemudian membuat langkah kita di pemuda Persis menjadi Fitnah leles syahwat. lagi ya. Baiklah.